Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afidatul Asmar selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bicarakan atau bahas yaitu negara hukum. Saya Fahira Umar selaku moderator dan pembawa materi akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Nur Istiqomah dan Nur Aisyah Rukmana Tahir. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu pembukaan, pengajian materi, penutup, dan masukan dari dosen pembimbing. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya persilahkan kepada rekan saya Nur Aisyah Rukmana Tahir untuk memaparkan materi pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya selaku pemateri pertama akan membacakan materi kami yaitu negara hukum. A. Pengertian negara hukum. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasar hukum, yaitu 1. Demi kepastian hukum. 2. Tuntunan perlakuan yang sama. 3. Legitimasi demokrasi. 4. Tuntunan akal budi. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian negara hukum berbeda-beda. Berdasarkan sistemnya, diantaranya yaitu negara hukum Eropa kontinental dan negara hukum Anglo-Saxon atau Rule of Law. 1. Negara hukum Eropa kontinental. Negara hukum Eropa kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit atau Marktstaat. Dikatakan negara hukum liberal karena kan dipengaruhi oleh paham liberal yang menantang kekuasaan absolut raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum bojus atau tuan tanah. Artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja. Dikatakan Marktstaat atau negara penjaga malam karena negara hanya berfungsi menjamin dan menjaga keamanan sebagai mana pendapat John Locke mengenai fungsi negara yaitu 1. Legislatif, 2. Eksekutif,
3. Federatif. 4. Negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law. Negara Anglo-Saxon tidak mengenal negara hukum atau Rechtsstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan the rule of law atau pemerintahan oleh hukum atau govern of judiciary. Rule of law atau ROL adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolut disebut negara. Dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolut tersebut, maka diperlakukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan asasi ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Rule of law pada hakikatnya adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Rule of law dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak HAM karena salah satu ciri dari ROL atau negara hukum adalah terlindunginya HAM di negara yang bersangkutan. Asal-usul rule of law merupakan satu doktrin dalam hukum yang muncul pada abad 19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Kehadirannya dapat dikatakan sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang sebelumnya. Negara absolut sebagai perkembangan kejadian di Eropa yaitu negara yang terdiri dari atas wilayah-wilayah otonom. Negara absolut atau sebagai negara modern menyerap kekuasaan yang semula ada pada wilayah-wilayah ke dalam satu tangan yaitu tangan raja. Rule of law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan sebagainya. Kemudian rule of law mengambil alih akomodasi yang dimiliki ancient regime yang terdiri dari golongan ningrat, prajurit dan kerajaan. Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis atau menurut hukum atau secara hukum terhadap kekuasaan pada dasarnya disebabkan oleh politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan dan masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut, maka dapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan secara normatif untuk menghindari kekuasaan yang despotik. Dalam hubungan inilah maka kedudukan konstitusi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah negara konstitusi yang melahirkan doktrin rule of law. Inilah awal dari kelahiran doktrin egalitarian dalam hukum yang menjadi ciri utama rule of law. Disinilah kemudian rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Baik, itulah materi yang saya bacakan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Nur Istiqomah. Dengan hormat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah. Saya akan memaparkan materi tentang ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, ciri negara hukum Eropa kontinental. Menurut Keynes, untuk dapat disebut sebagai negara hukum harus memiliki dua unsur pokok, yaitu adanya perlindungan HAM dan yang kedua adanya pemisahan kekuasaan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ternyata model negara hukum ini belum memuaskan. Jadi, menurut Stahl, negara hukum yang memenuhi 4 unsur pokok yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan yang terakhir adanya peradilan administrasi.
Pada suatu negara kemakmuran, tugas pemerintah adalah mengutamakan seluruh kepentingan rakyatnya. Dalam mencampuri seluruh urusan kepentingan rakyat, pemerintah harus dibatasi oleh undang-undang. Yang kedua, ciri negara hukum Anglo-Saxon atau rule of law. Menurut Dicey, negara hukum harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, supremasi hukum. Dalam suatu negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, hukum tunduk pada kekuasaan. Yang kedua, kedudukan sama atau sederajat di mata hukum. Artinya, dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama, yang membedakan hanyalah fungsinya. Yang ketiga yaitu hukum right. Hukum right meliputi 3 hal pokok. Yang pertama, kemerdekaan pribadi, yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, kemerdekaan berdiskusi, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik dengan ketentuan yang bersangkutan. Yang ketiga, kemerdekaan mengadakan rapat. Kebebasan ini harus dibatasi, jangan sampai menimbulkan kekacauan atau provokasi. Paham Dicey ini adalah merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak lahir sudah mempunyai hak-hak asasi dan tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial. Selanjutnya, konsep rule of law dikembangkan dari ahli hukum Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang berpendapat bahwa rule of law harus mempunyai syarat atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas. Yang kelima, kebebasan untuk bersyarikat atau berorganisasi. Dan yang keenam, pendidikan sivik, kewarganegaraan atau politik. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Baiklah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan dibawakan oleh saya sendiri. C. Tipe negara hukum. Jadi ada 3 tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal. Tipe ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, yang artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. Yang kedua, tipe negara hukum formil. Negara hukum ini yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara hukum demokratis yang berlandaskan negara hukum. Tipe negara yang ketiga yaitu tipe negara hukum material. Negara hukum ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material. Tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. D. Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka.
Yang kedua, sistem konstitusional, yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. 2. Sistem yang digunakan dalam sistem konstitusi. 3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. 4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, adanya organ pembentukan undang-undang. Yang keenam, sistem pemerintahnya adalah presidensial. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Setelah demikian rangkaian acara kami hari ini. Apabila ada kekeliruan dan kekurangan jelasan dari pemaparan materi kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.